Udah kelihatan ya, Bu ya? Sudah. Nah, kemudian kita ketik aja. Ya, sudah nih. Ya, kita ketik shop kalkulator. Shop kalkulator. Saya karena sudah sering, ya dia langsung muncul gitu ya. Jadi shop kalkulator. Kalkulator. Kita ketik shop kalkulator. Nah, ini kan muncul ya. Nah, ini muncul. Kelihatan, Bu? Nah, ini Kelihatan. ada yang Nature Garden, ada shop kalkulator. Nah, kita ada dua yang sering saya pakai, itu shop kalkulator home sama Le kalkulator Shopee. Ya, kalau Ibu lihat di YouTube saya itu kan saya pakai yang Shopee. Nah, yang Shopee ini dia kelebihannya bisa dipakai untuk kalkulator untuk bikin sabun cair dan sabun padat. Kalau yang shop kalkulator home ini hanya untuk sabun padat atau sabun cair aja. Sabun padat, sabun cair yang single lay. Kalau yang lay kalkulator Shopee ini dia yang dual lay. Nah, jadi ini yang saya kasih yang ini dulu ya, Bu ya, yang shop kalkulator home ini. Nah, ini Bu tampilannya. Seperti ini. Ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita klik yang ini, Bu. Ya. Resipi, ya, resipi kalkulator. Kita klik. Nah, ini kita close aja. Nah, muncul seperti ini, Bu. Kelihatan ya, Bu ya? Nah, muncul seperti ini. Nah, kita bisa close aja yang ini, nggak apa-apa kita close gitu ya. Nah, ini dia, Bu, kalkulatornya. Nah, jadi pertama yang perlu kita isi itu adalah tipe dari lay-nya, tipe dari alkalinya. Kita mau buat apa? Kalau kita mau buat sabun padat, kita klik yang NaOH. Kalau kita mau buat sabun cair, kita klik yang KOH. Berubah aja kan? Gitu. Nah, karena sekarang kita ingin bikin yang sabun padat, jadi kita klik yang NaOH. Ini yang langkah pertama. Langkah kedua, kita perlu menuliskan berat dari oil yang kita gunakan. Ya. Jadi di sini kita pakai satuannya adalah gram. Yang biasa orang Indonesia kan biasa pakai gram. Nah, total oil yang mau kita pakai berapa gram? Misalnya 500 gram. Ya. Kalau misalnya mau pakai 1 kilo berarti 1000 gram. Ya. Kalau misalnya mau pakai 300 gram, tulis aja 300 gram. Ya, kita buat aja 500 ya, Bu. 500 gram yang mau kita buat. Nah, berarti step kedua sudah 500 gram. Ya. Kalau pounds sama ounce ini satuan orang British ya, orang bule. Kita Indonesia pakai gram aja. Kemudian step ketiga, water. Water ini adalah jumlah air. Jumlah air itu ada 3, Bu, bisa kita pakai. Yang pertama, kita bisa pakai water as percent of oil. Jadi kita bisa pakai persen berdasarkan persen dari si oil. Misalnya nih, dia kan persennya itu udah dibuatnya di sini secara otomatis 33 sampai 38%. Kalau 38% kita pilih, berarti ini konsentrasi NaOH-nya nanti rendah. Kalau kita pilih yang bawah 33, berarti konsentrasi NaOH-nya tinggi. Jadi kita boleh pilih, Bu ya. Nah, kalau kita mau bikin sabun yang layer-layer, kita pilih yangnya tinggi, bisa 38, bisa kita naikkan jadi 40. Supaya nanti nggak cepat trace sabun kita, biar kita punya waktu untuk mewarnai. Itu, Bu. Nah, ya, kalau kita mau buat sabun kita supaya cepat kerasnya, kita bisa pakai 30%, walaupun katanya di situ 33% paling rendah. Tapi boleh, Bu, Ibu boleh pakai 30%. Ya kan? Boleh juga Ibu pakai 33%, ikut aja seperti yang standarnya di kalkulator ini. Ya, bebas ya, Bu. Nah, tapi Ibu harus tahu, kalau Ibu pilih tinggi persentase airnya, berarti Ibu banyak pakai air. Nah, itu untuk yang layer-layer, bisa 38-40%. Kalau Ibu mau cepat dia keras sabunnya, pilihlah 33, 30-33. Ya. Nah, Ibu boleh juga nggak pilih yang ini, nggak persen berdasarkan persen minyak, tapi Ibu mau pilih langsung konsentrasinya. Berapa persen konsentrasinya? Nah, kalau untuk ini berarti kan Ibu harus sudah punya pengalaman, Bu. Kalau misalnya Ibu bikin sabun berminyak, berapa sih biasanya konsentrasi yang dipakai? Kalau 100% coconut oil, oh itu biasanya dipakai
30 sampai 33%. Nah, Ibu boleh ditulis ini, ketik langsung 30% gitu misalnya kan kalau Ibu mau bikin sabun berminyak. Atau Ibu mau bikin sabun normal juga nggak apa-apa. Ibu misalnya mau pakai 32%. Nah, udah, berarti nanti konsentrasi Ibu 32%. Nanti oleh kalkulator langsung dihitung berapa jumlah air dan berapa jumlah NaOH yang dibutuhkan. Nah, kalau jumlah NaOH yang dibutuhkan itu kan pasti berdasarkan jenis oil dan jumlah oil, Bu. Nah, kalau yang jumlah airnya yang boleh kita pilih kan, kalau jumlah NaOH kan sudah tertentu, bukan kita yang milih. Ya kan sesuai dengan jumlah jenis minyak dan jumlah minyak yang kita pakai. Nah, Ibu boleh juga milih yang rasio. Ya, Ibu pilih misalnya rasio antara air dengan lay-nya. Misalnya Ibu pilih 2,1. Kalau misalnya 2,1 itu 2.1, dia bukan tanda koma ya Bu ya. Terus Ibu tekan yang tanda 2 gini. Terus 1. Nah, ini artinya apa? Ini artinya Ibu pakai airnya itu 2,1 kali ya dibanding dengan jumlah si lay-nya. Nah, untuk ini pun Ibu harus sudah familiar. Ibu harus sudah tahu, oh kalau misalnya sabun normal berapa rasionya. Kalau sabun berminyak berapa rasionya. Itu berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Nah, makanya lebih bagus Ibu pilih yang ini aja, water as percent of oil. Ini lebih gampang. Jadi kalau Ibu mau bikin sabunnya biar cepat keras, ini boleh pakai 30, ya kan ya Bu ya. Kalau mau bikin layer-layer, biar nggak cepat resnya, Ibu bisa pakai 38. Ya kan, Bu? Nah, kalau Ibu mau pakai yang normal-normal saja, pakailah 33. Oke, kita pakai yang 33 ya, Bu ya. Oke, selesai step 3. Ini adalah persentase air yang kita pakai berdasarkan berat minyak. Ya, kalau misalnya 500 gram minyaknya berarti 33%, berarti 0,33 kali 500. Itulah nanti jumlah minyak, jumlah air yang kita butuhkan. Kita masuk ke step 4. Step 4 ini adalah super fat. Ya, super fat ini adalah jumlah oil yang tidak tersabunkan. Atau ini adalah menunjukkan, jadi bukan minyaknya yang kita lebihkan, tapi adalah NaOH-nya yang kita kurangi, kita diskon agar ada nanti 5% yang tidak bereaksi. Gitu. Jadi jumlah NaOH-nya kita kurangi 5%. Itu artinya super fat. Tadi ada yang nanya ya, apa yang maksud dengan super fat? Jadi super fat itu adalah artinya oil yang tidak tersabunkan, ya, atau oil yang tidak bereaksi dengan NaOH. Makanya caranya adalah dengan cara mengurangi NaOH-nya sebesar 5%, agar ada nanti oil yang tidak bereaksi 5%. Ya, jadi kalau super fat ini, ya, ini adalah untuk keamanan. Ini dibutuhkan sekali supaya menjamin tidak ada NaOH yang tersisa. Jadi kita berikan super fat. Nah, super fat itu nilainya bisa 5-10%. Ya, kalau untuk yang normal, kering, sensitif, itu 5-10%. Tapi sebaiknya kalau normal kita pakai 5%. Ya, kalau yang untuk kering, sensitif, kita boleh pakai 7%. Gitu. Nah, karena apa? Memang super fat ini untuk melindungi ya, karena untuk menjamin tidak ada NaOH yang bersisa. Namun, kalau super fatnya kita buat tinggi, sabunnya cepat rusak, ya cepat pengik gitu. Nah, jadi itu harus kita ingat. Kita harus ingat. Dan kalau untuk sabun pure coconut, 100% coconut untuk berminyak, itu kan super fatnya kan 20-25%. Nah, kenapa itu bisa? Bisa karena khusus untuk coconut oil ini dia istimewa. Walaupun super fatnya 20-25%, dia nggak akan rusak, nggak akan pengik. Ya, itu dia punya keistimewaan sendiri. Nah, kemudian fragrance, ya. Fragrance ini dia secara otomatis langsung dia tulis di sini karena kita buat udah 500 gram oilnya, dia langsung tertulis di sini 31 gram per kilogram. Jadi kita pakainya 31 gram per kilogramnya. Nah, jadi ini kita isi ya. Di sini ini kan 31 gram. Tapi ini kan per kilogram gitu ya. Per 1 kilogramnya gitu. Kalau kita cuma 500 gram,
ya berarti kita pakainya setengahnya kan. Nah, jadi itu. Kalau umumnya ya 3%. Kita boleh ini ya, fragrance-nya ini 3% dari jumlah oilnya. Nah, kemudian selesai step 4, kita masuk ke step 5 ya. Soap quality. Ya, soap quality. Nah, di sini ini adalah kualitas dari si sabun kita tadi. Kalau dia satu-satu ini seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita pilih ya. Kita pilih dulu ya sabun kita. Kita pilih dulu oil kita. Misalnya yang paling gampang kita bikin 3 oil ya, Bu ya. Kita pilih untuk yang sabun ini. Coconut oilnya kita pilih dulu ya. Coconut oil. Coconut oil kita pilih yang 76 derajat. Ini dia satuannya ini Fahrenheit. Ini menunjukkan bahwa di suhu kamar dia ini masih kondisinya cair. Ya, kalau yang 92 derajat sama coconut oil fraksionasi ini dia untuk yang sudah bukan yang kita pakai sehari-hari ya. Nah, setelah kita klik coconut oil, kita klik add. Kita klik add, nanti dia muncul di sini. Nah, ini kan muncul ya. Nah, kita tulis persentasenya. Kita lebih enak dalam bentuk persentase. Kita boleh juga dalam bentuk gram. Tapi tadi kan kita udah tentukan ini 500 gram gitu ya. Nah, kita tulis berapa persen. Nah, kita pakai aja yang normal aja lah, basic gitu ya. Coconut oil kita pakai 30%. Jangan lebih, nanti kering ya. Nanti membuat kulit kering. Kita pakai 30%. Kemudian kita pakai lagi olive oil ya. Olive oil supaya sabun kita nanti bisa lembab. Untuk kulit normal ya. Nah, kita pilih olive oil. Nah, olive oil ini ada yang olive oil yang extra virgin, ada yang pomace. Secara kualitas untuk sabun ini itu hasilnya sama. Yang olive oil dengan yang olive oil pomace. Jadi kita pilih aja yang olive oil pomace karena ini lebih murah. Nah, setelah kita pilih sama seperti cara tadi, kita add, klik add. Muncul dia. Tulis persentasenya. Kita buat 40%. Lalu satu lagi kita pilih palm oil. Ya, palm oil di sini. Nah, kita klik palm oilnya. Kemudian kita klik lagi add supaya dia masuk di sini. Ya, udah muncul. Kita ketik supaya 100%. Jumlah presentasinya kan 100. Karena kita cuma mau 3 oil, berarti ini 30%. Jumlahnya 100%. Ya. Nah, setelah selesai step 6 ini, ya kan, step 6, lalu kita masuk ke step 7. Nah, step 7 ini nanti kita hitung nih, hitungan resep kita. Nah, sebelum kita ini klik, kita klik dulu yang ini. Kita klik multiple tabs. Jadi kalau kita buka, saya kan bukanya di laptop. Nah, nanti dia muncul di tab sebelahnya. Nah, kita tekan bold supaya tulisannya bold gitu ya, supaya besar, supaya tebal. Tebal, ya, tebal maksudnya. Makasih, Bu. Nah, baru kemudian kita kliklah yang step 7 ini. Ya, kita klik calculate recipe. Udah kan? Baru kita klik view. Kan ini tuh udah dihitung ya. Kita klik view supaya muncul. Nah, ini ya, Bu, yang muncul kan? Nah, muncul dia ini. Tampilnya seperti ini. Kelihatan ya, Bu ya? Nah, kita tulis namanya. Namanya apa? Misalnya kita buat ini ya. Sabun bar. Normal ya, normal. Yang kita untuk percobaan 1. Nah, ini ya, Bu ya. Nah, dari sini kita langsung lihat. Ini adalah breakdown-nya ya. Breakdown yang udah kita buat tadi. Total oilnya berapa? 500 gram. Ya kan? Terus water as percent of oil, ya airnya tadi kita buat kan 33% tadi kita pilih. Nah, superfat-nya berapa? Atau diskon lay-nya 5%. Konsentrasi lay-nya 30,32%. Ini, Bu, kalau kita pilih yang 33%, maka konsentrasi NaOH kita itu adalah 30,321%. Nah, rasionya lay rasionya itu 2,2:1.
Nah, kalau ini kan Bu, kita kan yang saya bilang tadi kan, kita mesti ingat-ingat kan yang ini. Jadi lebih baik kita menggunakan yang ini tadi, water as percent of oil-nya, gitu kan. Weight of oil ini. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ya perbandingan antara lemak yang jenuh dengan lemak yang tidak jenuh. Ya, saturated, unsaturated. Ini 47 banding 53. Nah, ini juga nanti ini bisa lebih dalam dipelajari ya, Bu ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa hitung, oh dengan kita pilih tadi 33%, berarti jumlah air yang kita butuhkan adalah sebanyak 165. Kalau kita hitung manual pun itu 165 ya Bu ya. Karena kan 33% dari 500. Hasilnya adalah 165 gram. Nah, oil kita totalnya adalah 500 gram. Kita pakai fragrance, itu adalah, tadi kan 31 gram ya Bu ya, per 1 kilogram. Karena kita 500 gram, berarti bagi 2. Ya, 31 tadi berarti menjadi 15,5. Karena bagi 2 ya Bu ya. Kalau tadi kan per kilogram. Karena kita cuma setengah kilogram, jadi jumlahnya juga dibagi 2, jumlah kebutuhan fragrance-nya. Nah, fragrance ini bisa Ibu pakai essential oil yang ditambahkan. Nah, jumlah total batch-nya, kalau Ibu tambah juga tadi essential oil-nya segini, 15,5, nanti berat Ibu itu semuanya adalah, ketika Ibu masuk cetakan awal, itu beratnya adalah 752,3 gram. Ini Bu. Jadi ini yang Ibu perlu siapkan cetakannya, kalau mau buat yang satu cetakan yang besar. Nah, lihat yang gramnya sekian. Nah, kemudian ini adalah breakdown-nya tadi, gitu ya. Nah, oil atau fat-nya. Coconut oil tadi kan 30%. Ya kan, Bu? Kalau 30% berarti berapa gram? Berarti 30 dari 500. Berarti 150 gram. Olive oil tadi kita pilih kan 40%. Berarti 40 kali 500 ya 0,4 dari 500 berarti 200 gram. Palm oil sama, kita pilih kan 30%, berarti 0,3 dari 500, berarti sama dengan 150 gram. Total oil kita 150 gram. Nah, ini kita bisa ngelihat kualitas sabun kita di sini, Bu. Ini ya, Softbar Quality, range-nya ada. Jadi ini range-nya, ini resep yang kita buat. Nah, kita lihat sini hardness-nya. Hardness ini kan udah tahu, Bu, kemarin fungsinya untuk apa? Untuk ngelihat sabunnya keras. Nah, ini range-nya ini minimal 29, maksimalnya 54. Kita 46. Berarti ya masih keras gitu ya, Bu ya. Kemudian cleansing untuk membersihkan. Nah, ini 12 sampai 22. Kita 20 masih masuk range. Conditioning ya kan? Nah, ini 44 sampai 69. Kita 51 masuk. Bubbling-nya ya untuk pembusaannya 14 sampai 46. Kita 20 masih masuk. Ya enggak banyak, enggak terlalu banyak lah busanya, tapi ya masih berbusa. Creamy-nya ya biar creamy 16 sampai 48, kita 25. Kemudian iodinnya 41 sampai 70, kita 53 masuk. Ya ins-nya 136 sampai 165, kita 163 masuk. Nah, kemudian ini adalah asam-asam lemaknya, Bu. Kita kan kemarin sebelumnya sudah belajar tuh apa fungsi asam lemak ini. Nah, kita lihat, Bu, ini perlu kita perhatikan. Kalori sinoloidnya 0, karena yang punya resinoloid itu hanya satu oil, yaitu castor oil. Yang lain-lainnya itu nggak ada yang punya resinoloid. Ya, cuman yang punya resinoloid ini hanya castor. Karena kita nggak pakai castor, ini pasti 0. Kemudian yang perlu kita perhatikan 3 ini, Bu, oleic, linoleic, sama linolenic. Jadi, kalau yang dari saya baca-baca itu ya, Bu ya, kalau untuk lihat sabun kita ini udah bisa untuk kulit normal, kulit kering, dari mananya? Lihat dari yang 3 minyak ini, Bu. 3, yang oleic, linoleic, sama linolenic. Karena ini adalah termasuk mono, kok jadi lupa ya? Mono sama poli. Aduh, maaf, jadi lupa. Pokoknya dia mono apa gitu ya. Nah, kita lihat, Bu. Ini kan totalnya semua kita jumlahkan berapa ya? Unsaturated, Mbak. Nggak nyampe 100 ya kalau kita jumlahkan ya. Nah, dia ukurannya itu kalau dia misalkan dia sudah 50, ya 50 ke atas, dia itu sudah bisa untuk kulit normal. Kalau kita jumlahkan berapa ini, Bu? 42 tambah 8 udah 50 ya.
tambah 1, 51. Berarti sudah ini udah tidak memberikan efek yang membuat kulit kering. Jadi ini kita dijadikan lembab. Nah, kita lihat laurik. Laurik ini untuk apa kemarin? Miristik untuk apa? Palmitik untuk apa? Sterik untuk apa? Nah, kan kemarin sudah belajar ya, Bu. Nah, jadi kita lihat aja kalau total yang 3 oil ini sudah di atas 50, ya kan? Kita bisa hitung persentasenya. Jumlahnya berapa semuanya? Kalau nggak salah tadi nggak nyampe 100. 98 kalau nggak salah saya hitung. 98 berarti berapa persentase yang mono ini? Yang oleik, linoleik, dan linolenik ini kita jumlahkan 42 tambah 8 tambah 1. Berarti 51 per 98 ya Bu. Ini 98 bukan jumlahnya. Nah, kita jumlahkan berarti 51 per 98. Berarti kan lebih dari 50% ya Bu ya. Nah, berarti sudah itu tidak memberikan efek mengeringkan di wajah. Di kulit gitu loh, maksudnya di kulit tidak memberikan efek mengeringkan. Nah, kalau lebih besar lagi jumlah oleiknya, linoleiknya dan linoleniknya, ya berarti lebih melembabkan lagi gitu loh, Bu. Nah, jadi nanti Ibu bisa lihat kalau misalnya pakai coconut oil 100%. Nah, nanti kita lihat Bu ya yang gampang. Kita lihat nanti untuk coconut oil 100%. Nah, ini kan udah selesai Bu di sini. Nah, ini kita bisa lihat ada di sini show graph. Kita bisa ngelihat dari grafik. Kalau ini kan kita lihat dari angka ya Bu ya. Ini kita lihat dari grafiknya. Mana tampilannya? Ini Bu. Nah, inilah dia tadi kekerasannya. Ini sabunnya ya, kekerasan sabunnya. Ini untuk efek membersihkannya. Ini efek conditioningnya. Ini efek pembusaannya. Ini efek creaminya. Nah, kan kita lihat ini. Bagus ya Bu ya. Nih. Terus kalau yang bawah ini, nah ini laurik. Laurik ini kan dia untuk apa nih? Palmitik. Miristik, palmitik, steriknya. Kurang naik. Oleiknya tinggi kan Bu? Oleik, linoleik, linolenik. Ini yang kita ini kan tiga ini kan. Nah terus ini bisa kita simpan Bu. Kita simpan di file kita biar nggak hilang. Kalau untuk simpan ini harus kita sembunyikan dulu, hide graph dulu, graphnya gitu ya. Ini kita hide dulu. Dah. Baru kemudian, nah ini ada notes-nya Bu. Ibu boleh tulis ini. Apa yang mau kita tulis? Nah, kalau saya biasanya saya buat gini Bu. Ini kan kita water yang dipakai ini totalnya ini sebanyak waternya sebanyak 165 ya Bu ya. Water 165 gram. Lalu kemudian NaOH-nya itu sebanyak 71,8. Nah, 71,8 bentar ya Bu ya. NaOH 71,8 gram. Nah, ini Bu bisa kita genapkan ya. Kita genapkan ya. Kita ambil dia sama dengan ke atasnya Bu, karena kan dia udah 0,8. Kita pakai menjadi 72 ya. Nah, total air kita 165. Sedangkan NaOH yang kita larutkan 72 gram. Nah, saya bilang kan minimal jumlah pelarut yang kita berikan sama dengan jumlah NaOH. Nah, ya Bu ya. Nah, jadi sekarang kita kasih aja misalnya mau berapa Bu? Si waternya ini kan water mau disubstitusi ya Bu ya. Substitusi dengan apa Bu? Dengan EE. Sama apa Bu? Mau EE aja 100%. Susu. Dengan EE dan susu. Ya, dan susu frozen ya Bu ya. Susu frozen. Madu. Bukan madu enggak Bu? Madu enggak termasuk pengganti air. Aditif. Aditif. Frozen. Ya kan Bu? Biasa. Terus apa? Misalnya jus buah. Oh ya, jus ya. buah. Jus buah. Jus sayur. Ya Bu. Sarinya loh maksudnya Bu. Sarinya biar enggak ada lagi, enggak ada padatannya ya. Nah, nggak bisa ya, ini kabel kecil ya. Jus sari buah. Oh, ini kabel kecil memang tas. Jus sari buah ya sama jus sari sayuran. Ya, semuanya di frozen. Nah,
Jadi kita pakai ini ya Bu ya. Saya buat aja lah frozen ya Bu ya. Frozen maksudnya itu frozen itu pokoknya yang ini ya. Maksudnya air frozen ya. Apa aja terserah lah. Mau air destilasi, mau air apa aja. Air frozennya berarti berapa Bu kita pakai Bu? Kalau dia harus melarutkan 72 gram NaOH. 100. 80, Mau berapa kita pakai Bu? 80. 2 boleh. Enggak apa-apa. 72. 80 Ya. 80 gram ya Bu. 80 kan di atas. Ya Di atas 80 gram. 72. Iya. Ya berarti air frozen 80 gram untuk Untuk pelarut NaOH. NaOH. ya kan Bu? Nah, Ya. kemudian Sisanya berarti Sisanya 85. pakai EE ya Bu ya. Ya, EE berapa, Bu? 85. 85 ya, 85 Iya, gram 85. di mix Di mix di dengan mix ke oil. minyak. Ya, oil. Nah, udah Bu, begini aja catatannya. Ya kan? Nah, udah. Ibu mau pakai apa lagi? Pakai aditif. Aditif. Aditif apa Bu? Madu. Madu. Ya, pakai 1 1 sendok sendok makan. Di mix ke oil. Oh, Mau oil. pakai apa lagi Bu? Kopi. Bubuk kopi. Bubuk kopi. 1 kopi sendok 5 gram. makan. Mix ke oil. Cukup Oh, ya oil. Bu? Mau ada lagi Ya. tambahan? Yogurt. Apa Bu? Satu-satu aja nanti Jangan terlalu campur dicampur-campur, aromanya nggak enak. Gini Bu, kalau Ibu boleh milih misalnya nih, Ibu mau tambahkan bubuk kelor dicampur dengan bubuk bidara. Misal nih, kan dia warnanya sama ya Bu ya, nggak jauh Sama beda kan? hijau. Jadi Ibu boleh tambahkan setengah sendok makan bubuk bidara, dan setengah sendok makan bubuk kelor. Jangan setiap aditif Ibu tambah sama-sama bubuk Tambah nih. semua sama. Sama-sama bubuk. Kita pakai karkol 1 sendok makan, tambah lagi kopi 1 sendok makan, langsung kental Bu. Amburadul. Jadi totalnya itu 1 sendok makan. Ibu boleh campur-campur. Nah, tapi beda kalau Ibu pakai madu. Dia kan bukan padatan ya Bu. Ya beda kan dengan bubuk kan. Dia boleh pakai 1 sendok makan. Nah itu ya Bu ya. Ya. Ya, udah bisa ya. Nah, tinggal Ibu bikin. Nah, kalau udah seperti ini, Bu, ya, Ibu sekarang bisa print resepnya. Kalau misalnya laptop Ibu atau komputer Ibu terhubung dengan printer, dia bisa langsung ngeprint, Bu. Langsung print. Nah, karena saya enggak terhubung ke printer, jadi nanti dia nyimpen soft file-nya. Nah, ini udah ya, Bu, ya, kita udah kasih nama kan? Kita udah kasih nama, ya. Nah, ini kalau kita print resep, dia langsung ke print kan. Nah, di bawah juga ada yang print resep. Ya, terserah kita mau klik yang di bawah boleh, yang di atas boleh, Bu. Kita klik yang di atas. Klik ya, mau kita simpan. Nah, ini Bu, karena saya tidak hubungkan dengan printer, jadi dia kesimpan ke filenya kan. Nah, jadi klik save Bu ya. Kita save ya, kita simpan. Nah, ini kita mau kita simpan kan, tinggal kita ganti namanya. Nah, kita ganti namanya tadi, kita buatkan 000. Ya, kita buatkan sabun bar. Iya kan, sabun bar normal 1 tadi kan ya. Nah, 1. Ini, nah tinggal terserah mau kita simpan di mana gitu. Ini tadi ini tadi yang pertama udah saya simpan tadi. Enggak apa-apa, ini biar agak beda. Tadi udah kita simpan. Simpan dia kan. Kalau disimpan enggak yang seperti ini ya Bu ya penampilannya. Oh enggak Bu, tapi kita enggak seperti ini Bu. Kalau kita print baru dia seperti ini Bu. Kalau kita hubungkan ke printer dia seperti ini. Tapi kalau nyimpen enggak. Kalau nyimpen dia hitam putih. Nah, ini ya Bu. Tapi nanti kalau kita print pasti seperti ini lagi ya Bu. Oh, kalau langsung dari sini seperti ini Bu. Tapi kalau yang kita simpan enggak. Ini kita buka ya Bu ya. Kita buka yang saya simpan tadi ya. Iya, enggak bisa seperti ini ya Bu. Enggak Bu. Coba ya saya buka dulu yang saya simpan tadi ya.
Nah, Kan bagus kalau yang ini. mana ya tadi? Sabar ya Bu ya. Sabun pemis. Sabun bar ini ya. Yang mana ya kok banyak banget? Bar nomor 1. Iya, 00. 00 ya. Iya, saya itu terlalu banyak Bu isinya. Campur-campur. Pastinya tambah zoom tadi lagi Bu. Iya, Tadi betul. filenya itu. Jadi Iya, kan benar. ya. Apa ulang lagi di ini ya? Iya di Di-save filenya lagi, disimpan diedit aja lagi. lagi. Iya, ulang lagi. Gimana ya? Takut nanti pas ditutup. Oh, ini ya. Ulang lagi ya, Bu ya? Iya ulang aja. Simpan. Bisa. Lupa. Nah, ini kita buat aja. Zoom. Cuma muncul. 00 sabun bar. Iya. Sabun bar zoom. Zoom gitu aja ya. Iya. Oh, ya. Nyimpennya diulang aja dulu di Iya. Kayaknya di sini aja lah. Nah, di SK ini aja. Banyak juga ya. Oh iya, ada di sini. Nah, udah kesimpan ya. Sekarang saya buka. Kak, di sini tadi ya, Bu ya. Nah, yang mana tadi ya? Ini ya yang zoom ini ya, Bu ya? Iya. Nah, ini yang zoom ini kan. Nah, kita buka coba. Mana ya? Nah, ini. Kelihatan ya, Bu ya? Belum. Nah, Ini nggak bergerak. Kelihatan Belum. kan? Hah? Belum. Masih Itu tabel. kelihatan yang tadi, yang dari awal, yang Oh, ini nggak muncul ya? hasil. Oh, Iya, belum. oh, Belum muncul yang kalau memang muncul kan ada nama tulisan sabun. Iya. Nah, kalau yang muncul di sini Bu, saya buka, Ini dia nggak tuh ada. dia tuh apa? Nggak berwarna. Dia nggak berwarna, tapi persis dengan yang tadi, tapi nggak berwarna. Oh, juga tabel persis gitu ya. Iya, sama. Persis Nggak kayak tadi, apa-apa. tapi nggak berwarna. Yang penting Hitam putih aja dia. Oh. Nah, jadi seperti itu, Bu. Nah, Ya, Bu, makasih, Bu. nah, terus ya udah nih. Terus gimana, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Saya bingung yang untuk ngisi fragrance bed itu sebetulnya gimana ya, Bu ya? Fragrance-nya gini, Bu. Nah, ini kita ini dulu ya. Berapa? Iya, nggak apa-apa. Yang ini kan, Bu, ya, fragrance ini ya, Bu, ya. Iya, kita ngisi berapa ya, Bu ya? Dia kan otomatis ya, Bu. Dia otomatis 3% dia, Bu. 3%. 3%, Bu. Kalau 3 kali 500 kan 15 ya, Bu, ya. Oh. 3%. Dia 3%, Bu. Jadi kalau di sini kan dia nggak persentase, dia tulis, Bu, dia langsung muncul kan angkanya. Tadi kan dia angkanya itu pokoknya kan dia buat kan 31 gram per kilogram. Kilo. Ya, per kilo kan, Bu. Nah, kalau setengah kilo berarti kan dia bagi 2 kan ya, Bu ya? Iya. Kalau misalnya sabun Ibu misalnya cuma 400 gram, ya kan? Nah, berarti nanti kurang dari 15 kan ya, Bu ya? Iya. Hitungnya. Nah, pokoknya ya 3% dari 400, berarti 12 gram kan? Nah, gitu, Bu, dia pokoknya 3%, Bu. Cuman kalau kalkulatornya dia langsung segitu, langsung muncul angka, nggak persentase. Iya. Jadi udah otomatis ya, Bu Mimin ya? Iya, otomatis, Bu, otomatis. Tadi kan 31 kan, Bu, 31 gram per kilogram.
Karena Ya. oil kita 500 gram, berarti kan setengah kilogram kan? Oke, baik. Makanya dia Soalnya bagi dua hasilnya 15,5 saya kali 2 pernah kan? ngikut ini pakai fragrance weight-nya gitu. Begitu Iya, saya langsung masukin trace. langsung Langsung trace. Iya, memang Bu. Iya. Memang. Jadi caranya gini Bu. Jadi kan yang namanya fragrance oil, walaupun Ibu pakai fragrance oil yang sintetik ataupun pakai essential oil yang natural Bu, tetap aja Bu, dia itu mempercepat trace fungsinya. Makanya Ibu taruh dia itu di saat memang sudah mau selesai gitu loh Bu. Jadi dia light trace, nah Ibu taruh terus cepat-cepat gitu. Memang harus cepat Bu, memang harus cepat. Makanya butuh benar-benar butuh latihan. Gitu. Oh gitu. Iya Udah Bu, karena dia cepat langsung banget trace. menggerindil Bu, langsung menggerindil. Udah nggak diaduk-aduk, udah nggak bisa. Iya, memang begitu. Memang begitu, Bu. Karena dia fungsinya sama dengan ekoenzim tadi, katalisator. Oh. Dan dia nggak boleh Ibu taruh di awal. Kalau Ibu taruh di awal, dia menguap, Bu. Iya sih, sudah tercampur. Maksudnya Iya. itu udah Karena dia kan masuk, begitu relatif. masuk langsung just gitu. Iya, betul, Bu. Light trace. Kalau lagi Langsung pada gimana lagi gitu. panas-panas, Ibu tambahkan essential oilnya, ya akan menguap. Hilang. Makanya pas udah mau selesai itu, Bu, Ibu tambahkan. Oke, Bu, itu kan pengalaman saya sabunnya menggerindil. Apakah itu harus di-rebats atau tetap aja? Kan kata Enggak. Ibu pernah bilang, oh nggak apa-apa, tetap aja. Memang nggak Cuman apa-apa, Bu. estetikanya Emang nggak aja apa-apa. yang jelek. Emang nggak apa-apa, Bu. Karena kan Ibu di fase awal tadi kan udah Ibu lalui. Yang dia tercampur sempurna Iya. itu. Iya. Betul. Menggerindil itu kan, kalau menggerindil itu kan cuma hanya tampilan, Bu. Dari sisi Iya. kualitas kan aman-aman aja. Aman ya Iya. betul. Iya, Dalamnya aman. nggak jelek soalnya. Tampilannya jelek. Cuman ya memang. jelek aja. Tapi Sama kayak dipakai soda aman. as tadi kan, Bu. Sama Iya, kayak soda iya as. betul. Jelek aja Tapi tampilan. soda as kan bisa hilang, Bu. Ini gerindil Betul, yang gerindil bisa. aja. Kalau menggerindil ya nggak bisa. Iya. Oke, baik, Bu. Thank Bu you Mimin, infonya. bisa dijelaskan yang di super fat-nya tadi, Bu? Ah, Saya iya, kurang Bu. jelas di situ ya, Bu. Ya. Ya, nah jadi super fat di sini, ini ya Bu ya, super fat ini. Nah, super fat ini kan artinya apa? Super fat atau diskon dibuat sini ya Bu ya. Jadi super fat ini adalah ya jumlah minyak yang tidak tersabunkan. Gimana Bu? Jumlah minyak yang tidak? Jumlah minyak yang tidak tersabunkan atau jumlah minyak yang tidak bereaksi dengan NaOH. Halo? Hilang suaranya Ibu? Oh, ini dengar Bu? Dengar. Suaranya hilang, Bu, mulai tadi. Ini dengar Bu? Jelas. Nah, misalnya Mungkin gini Bu. jaringan Ibu. Ya, misalnya ini kan super fat atau diskon ini 5%. Artinya adalah berarti ada 5% oil yang tidak bereaksi dengan NaOH. Oh, iya. Nah, jadi kalau kita hitung berapa Bu 5% ini, Bu? Berarti 0,05 dari 500. Ya kan ya, Bu ya? Iya. Nah, berarti berapa yang tidak tersabunkan? Kan 5% itu 0,05 ya, Bu ya. 0,05 dikali dengan 500. 500. Berapa berarti? 25. Apa 25? 25. Nah, ada berarti 25 gram ya, Bu ya. Berarti ada 25 gram yang tidak bereaksi. Nah, Tujuannya untuk apa, Bu? Itu, Bu? jadi caranya gini Bu, caranya bukan minyak yang kita tambahkan 25 gram, tapi NaOH-nya yang kita kurangin 5%. Nah, kalau ini kan dia udah terhitung secara kalkulator ya, Bu. Kalau Ibu masukkan super fat-nya 5%, maka NaOH yang dibutuhkan adalah sebanyak 71,8. Nah, kalau misalnya Ibu masukkan otomatis ya, Bu ya. Otomatis, Bu. Okay. Kalau Ibu itu kalkulator udah otomatis. Tapi kalau misalnya nih Ibu masukkan super fat-nya 10%, nanti kebutuhan NaOH-nya akan menjadi lebih sedikit, Bu.
Karena 10% kan? Berarti nambah lagi kan? Nah, itulah Bu. Ini tujuannya untuk apa ya, Bu ya? Superfat ini atau ladies cotton itu tujuannya adalah untuk melindungi kulit kita, Bu. Jadi supaya dipastikan semua NaOH yang ada habis bereaksi. Bereaksi, iya. Iya. Habis ya. Supaya meyakinkan Aman dia. Aman bahwa digunakan semua ya. NaOH sudah habis bereaksi. Jadi aman di kulit. Tapi bukan berarti kalau superfatnya kita tinggiin terus menjadi lebih aman. Nah, kalau kita tinggikan lagi superfatnya, Bu, makanya dia ada aturannya. Kalau untuk yang kulit normal tadi, kulit kering, 5-10%. Nah, tapi sebaiknya kita pakai walaupun untuk kulit kering, kita pakai aja 7% ataupun 5%. Kalau kita buat terlalu banyak, nanti sabun kita cepat rusak. Bau tengik. Gitu, Bu. Oksidasi. Kalau kebanyakan NaOH, Iya. jadi tengik ya, cepat rusak. Kalau kebanyakan superfatnya, Bu, kalau kebanyakan superfat. Superfatnya. Sedikit NaOH-nya ya. Iya, NaOH-nya kan lebih sedikit jadinya kan? Berarti kan banyak yang tidak direaksikan kan? Tidak bereaksi. Nah, Jadi itulah nanti yang ya. bikin bau tengik. Makanya udah Bikin ada aturannya, Bu. tengik. Sekian persen itu kan sudah dari pengalaman orang-orang yang terdahulu yang pembuat sabun kan? Kalau caranya udah bisa ya, Bu ya, gampang kan ya? Tinggal ulang-ulang aja ya. Udah. Dan Mimin, boleh tanya? Boleh, Bu. Ini kan tadi kita coba yang pakai tiga jenis minyak ya. Ya. Jadi kalau misalnya ini pertanyaan yang pertanyaan pemula banget memang. Jadi Nggak kan apa-apa, santai aja. kita kan ada niat kita bikin sabun yang seperti ini, misalnya begitu ya. Pegangannya di mana? Apa tadi Kak? Tadi agak suaranya agak hilang. Oh, kalau misalnya saya mau pakai untuk buat sabun kulit kering misalnya. Ya. Itu pegangannya di mana? Di asam apanya? Pegangannya asam yang lemaknya tadi atau di mana? Asam lemak yang 3 tadi, Kak. Oleik, Oh, oke. linolenik, Linoleat sama linolenik. Oke. Linolenik. Jadi yang 3 itu Kakak lihat persentasenya. Tadi kan ada penjumlahnya itu, Kak. Iya. Iya. Kayak ini. Ini ya, Kak ya. Kita lihat 51 ini ya. Nah, ini yang jumlahnya tadi, Kak. Ini kita jumlah. Iya. Ingat 42 tambah 8 tambah 1, berarti 51. 51. Jumlah total berapa? Ini berapa sih jumlah total? 97 kalau nggak salah. Nah, berarti kan persentase si oleik tambah linoleik tambah linolenik berarti kan 51 per 97 kan, Kak? Kali 100%. Berarti kan udah di atas 50% ya, Kak? Nah, berarti dia sudah untuk kulit normal. Udah bisa untuk kulit normal. Kalau yang untuk kulit kering berarti harus di bawah itu atau di atas itu? Di atas ini, Kak, persentasenya. Oh, oke. Minimalnya kan segini, Kak. Minimal segini ya. Oke. Ya, kalau ini berkurang nanti dia cenderung mengeringkan. Jadi cocoknya coba kalau misalnya kita naikkan persentase coconut oilnya, pasti ini berkurang kan? Pasti ininya bertambah kan? Si steriknya bertambah, kloriknya bertambah kan? Iya. Siap. Tapi minyaknya boleh kita atur ya, Dek ya? Boleh terserah kita gitu. Nah, boleh terserah kita, tapi kan kita harus kenal kan, Kak, karakteristik dari si minyak-minyak itu kan. Jadi misalnya nih coconut oil itu dia punya apa aja, yang dimilikinya asam lemaknya apa aja kan gitu kan? Iya. Nah, itulah yang kita butuh pengalaman dan butuh belajar itu, Kak. Betul. Gitu. Kalau memasukkannya gampang ya, memasukkan angka-angka itu ya, asal udah tahu. Namanya kalkulator kan, dasarnya ya. Namanya kalkulator. Apa kita masukkan dia terima semua kan? Yep. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mendesain untuk memasukkan oil-oil itu kan, sehingga nanti menghasilkan angka-angka yang kita harapkan. Bu, sekarang kalau kita mau mendesain membuat
resep ini Bu ya. Misalnya untuk kulit normal, untuk kulit berminyak gitu. Jadi patokannya gimana Bu lihatnya? Oh, ini untuk berminyak. Iya, ini tadi Bu yang saya bilang Bu. Kalau Iya. kalau untuk kulit berminyak berarti Itu kan berapa? nanti dia di sininya kecil Bu. Oleik, linoleik sama linoleiknya kan kecil ini. Karena ini kan fungsinya untuk melembabkan kan. Yang 3 ini melembabkan. Nah, yang harus tinggi tuh kalau itu nanti dia ini Bu. Tingginya dia di sini, di laurik, iristik, palmitik, stearik. Nah, ini. Dia tingginya di sini Bu persentasenya. Kalau Ibu lihat nanti persentase ini lebih tinggi daripada persentase ini. Yang di bawah. Oh iya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang sabun untuk kulit berminyak ya, teman-teman ya. Mau masih sanggup nggak ini? Masih ya. Lanjut. Oke. Ini gimana kalau mau baliknya lagi ya? Lanjut apa ini? Nah, ini ya, kita balik lagi ya. Ingat ya teman-teman, caranya kayak gini ya. Nah, kita buka tadi kalkulator home tadi, kita buka yang resep. Terus gini. Nah, ini kita pakai NaOH ya, karena kita buat sabun padat. Jumlahnya tetap dalam gram. Satu kita 500 saja kita buat ya, teman-teman. Nah, kita buat ini kecualian. Kalau kita bikin coconut oil 100%. Berarti kita bisa pakai waternya ini. Kita bisa pakai di sini, kita buat rendah. Kita buat 27%. Kenapa kita buat 27%? Karena kita bikin superfatnya gede. Superfatnya itu kita buat 20% atau 25%. Terserah mau berapa ini. Mau 25%, 20%. Berapa teman-teman? 25%. 25. Ya. Kita buat 25%. Nah, ininya nggak apa-apa kita buat 27%. Karena dia superfatnya tinggi. Ya kan? Nah, kalau fragrance-nya dia kan tetap 31, Pak. Karena oilnya 500, dia kan 31. Pokoknya ini kan pakemnya 31 gram per kilogram. Kalau nanti kita 500, pasti dia dengan sendirinya menghitung. Ini setengah kalinya. Udah. Jadi ingat ya kalau untuk kulit berminyak, superfatnya 20-25%. Ya, khusus untuk pure coconut oil, 100% coconut oil. Kita pilih persentase airnya terhadap berat oil itu 27%. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke oil yang kita pilih. Karena kita mau bikin pure coconut oil untuk kulit berminyak, maka kita pilihlah coconut oil. Ya, kita pilih yang coconut oil. Nah, seperti yang tadi ya, yang 76 derajat tadi. Kita add. Kita masuk sini, muncul dari sini, kita tulis persentasenya. Karena kita bikin pure coconut oil, kita masukkan 100%. Ya kan? 100% dengan cara yang sama seperti yang tadi. Ya, kita ketik calculate resep. Ya, multiple-nya ini, bold-nya biar dia tebal, view resepnya. Ya kan? Nah, muncul ini. Kita tulis namanya. Sabun berminyak ya, sabun berminyak. Zoom. Nah, ini. Kita lihat ya. Nah, ini kan tadi kita pilih memang jumlah sabunnya 500 kan? Terus ini water as percent of oil weight-nya ini 27%. Kita tentukan. Nah, superfatnya ini 25% kita tentukan tadi. Berapa konsentrasi lainnya? Ternyata kalau kita buat di sini 27%, ternyata konsentrasi NaOH kita menjadi 33,731. Kalau ini kita naikkan menjadi 30, tentu ini nanti menjadi turun lagi kan? Turun dia kan jumlahnya. Karena jumlah NaOH-nya kan tetap. Nah, airnya ditambah, berarti konsentrasinya nanti akan turun. Nah, kalau untuk perbandingan dengan NaOH-nya itu 1,9 banding 1. Nah, ini cuma berlaku untuk
ya untuk coconut oil, yang pure coconut oil. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi ya. Nah, ini fragrance oilnya kan langsung terhitung sendiri kan? Langsung setengah kali dari yang 1 kilogram. Nah, ternyata kita butuh airnya berapa? 135. 135 ini berasal dari ini kan 0,27 dikali dengan 500. Ya kan? Nah, inilah dia. Lalu kemudian berapa NaOH yang dibutuhkan? Ini bergantung kepada oilnya kan? Karena coconut oil ya jadi 68,72. Ini bisa kita genapkan nanti menjadi 69. Nah, kita lihat langsung ke bawahnya ya. Nah, dilihat ininya, coba dihitung. Ini kan masuk semua ya, masuk semua. Cuman dia apa, conditioningnya pasti nggak masuk. Ya kan, kalau hardness-nya pasti masuk dia, lebih tinggi pun di atas ini kan. Karena memang 100%. Jadi dia kan hard oil, pasti dia keras, 79. Cleansing-nya pasti tinggi banget, karena memang efek membersihkannya sangat tinggi kalau untuk si coconut oil ini. Makanya dia sangat mengeringkan, bisa mengeringkan gitu ya, cocoknya untuk kulit berminyak. Conditioning-nya berapa? Nggak masuk kan 10 kan, karena memang tidak dibuat dia untuk melembabkan kan. Bubbly-nya berapa? Pasti di atasnya, karena dia pasti busanya melimpah. Creamy-nya berapa? Di bawah, karena dia nggak creamy memang. Karena nggak ada, dia kan hard oil, nggak ada olive oil-nya kan di dalam, nggak ada yang soft oil-nya. Kemudian iodinnya sama insnya nggak masuk kan. Nah, tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa walaupun nggak masuk. Memang begitu dia. Kalau dia coconut oil 100% ataupun nanti castor oil ya, castor oil itu kan yang olive oil 100%, dia memang nggak akan masuk dalam range ini. Nah, sekarang kita lihat yang ini tadi ya, teman-teman yang bertanya tadi, dari mana kita tahu kalau dia itu misalnya untuk kulit berminyak, untuk kulit kering, kulit normal. Nah, dari sininya. Nah, coba perhatikan ini. Ini oleik, linoleic berapa totalnya cuman? 10 kan? 10. 50. 10 kecil banget kan? Nah, sedangkan ini berapa jumlahnya semua? Totalnya kok kita jumlahin. Berapa ini ya? Aduh, saya kok jadi 67. Total semuanya berapa, Bu? 83. 83. Nah, berapa persentase oleik, linolea? 10 per 83 kan? Kali 100%. Kecil banget kan? Nah, makanya dia ini pasti untuk kulit yang berminyak. Nggak akan mungkin lagi dia. Karena udah di bawah 50% kan? Ya, berapa? Coba kalau kita buat berapa? 10 per... Saya juga kalau nggak pakai kalkulator udah nggak bisa ngitung lagi nih, Bu. Totalnya berapa ya, Bu? 12%. Total 12%. Totalnya semuanya berapa tadi, Bu? Total semuanya 80 berapa? 83. Oh, 83. Berarti kan ngitungnya berarti persentase ini kan 10 per 83 dikali 100%. 12%. Iya, 12%. Nah, kan kecil kan persentasenya, makanya dia nggak cocok kalau untuk kulit kering. Dia untuk kulit berminyak. Jadi usahakan ya, Bu, kalau Ibu mau pakai untuk kulit normal, Ibu minimal yang 3 ini totalnya ini persentasenya 50%. Minimal. 50%. Nah, itu Bu, udah kan? Nanti tinggal catatan di sini ya, terserah Ibu mau bikin kan? Nah, catatannya sama kayak tadi, misalnya total NaOH-nya berapa nih? NaOH-nya adalah 68,72. NaOH 68,72 gram. Ya kan? Iya, kita genapkan menjadi berapa, Bu? 69 gram. Terus waternya berapa ya, Bu? Waternya 135. Ya kan? 135 gram. Nah, berarti disubstitusi ya, Bu ya. Substitusi. Pakai apa, Bu?
Pakai EE semua aja ya. Pakai Iya. EE 100% ya, pakai EE 100%. Ya. Nah, berarti kita pakai, ya kan? Kita pakai EE berapa, Bu? Berapa gram? 100 gram 135. boleh, mau 70 gram boleh, mau 80 gram boleh, terserah. Mau bagi 2 boleh. Kalau bagi 2 Bagi berapa? 2, Bu. Bagi 2. 80. Nah, boleh, nggak apa-apa. Berapa, Bu? 80. 70 sama 65. Ah, udah, berarti kita buat 70 ya, Bu ya. Berarti 70 gram. 70 gram untuk Melarutkan pelarut NaOH. NaOH. Dan 65. berapa sisanya, Bu? 65. 65 gram Di mix di oil. ke oil. Udah selesai. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau saya, Bu, semua sabun saya suka saya kasih madu biar menenangkan di kulit. Dan juga bagus kan? Madu. Nah, jadi terserah kalau misalnya ibu-ibu mau pakai madu, boleh gitu misalnya. Madu Terserah. satu ini aja ya, Bu. 1 sendok ya. Satu sendok makan, Bu. Makan. Satu sendok makan aja cukup. Bu, Gitu. kalau fragrance oilnya tidak mengikuti rumus yang di situ, boleh tidak, Bu? Karena kadang saya pakai seperti essential oil itu hanya 7,5 untuk 500 gram oil itu sudah sangat nyengat gitu. Nah, gini Bu, justru ya lebih sedikit itu lebih bagus, Bu. Oh. Yang nggak boleh itu kan lebih kan, jangan lebih. Gitu. Bu, kalau misalnya minyaknya 1000 gram gitu, Kali boleh 2 aja, berapa? kali 2 aja Dikalikan semua, dua. Bu. Iya. Dikali 2 aja semua. Kalau ibu males mau ngitung lagi, kali 2 aja semua. Enggak, maksudnya paling untuk gampang. aditifnya kayak madu gitu. Iya, 2 sendok makan, Bu. Kali 2. Oh, Semuanya dikalikan 2. Iya, kali 2 aja. tiap 500 1 sendok ya, Bu ya? Iya, 1 sendok makan, Bu. Bu Mimin, saya boleh bertanya lagi? Boleh dong, Bu. Saya masih penasaran sama fragrance ini weight. Jadi kalau misalnya supaya nggak mengerindil untuk fragrance ini, jadi saya pakai water as percent of oil weights-nya 38% ya, Bu, 38. Iya, bisa, Bu. Kalau Ibu mau biar lama trace-nya boleh, Bu. Soalnya kan begitu masuk fragrance kan cepet banget tuh, Bu. Jadi Iya, saya betul. Betul. Apalagi kalau Ibu misalnya mau bikin layer-layer kan. Oke. Kalau ini, Bu, ini kan cepat keras ini. Kalau Ibu mau buat layer-layer, ini ditinggiin aja persentasenya, Bu. 50 gitu boleh, Bu? Jangan 50, Bu. Nanti kalau 50 terlalu Jarang. rendah 40 konsentrasi ya. NaOH-nya. Jadi lama banget, Bu, dan nanti cepat rusak sabunnya. 40 bisa, Dek Min. 40 masih bisa dia. Masih bisa. Maksimalnya itulah 38. Iya, 38 sampai 40 masih bisa. Oke, boleh satu lagi pertanyaan, Bu Mimin? Boleh Dari saya? dong. Gini, Ibu Mimin kan pernah posting di grup yang mengenai umur-umur sabun itu berdasarkan jenis minyak, misalnya sabun coconut oil 2 tahun gitu masa ininya ya umurnya. Shelf life-nya itu. Terus ya shelf life-nya, terus castor oil itu shelf life-nya cuma 6 bulan ya. Iya. Terus jika kita menggunakan mix oil misalnya dari berbagai macam minyak gitu yang shelf life-nya berbagai macam juga, yang dipakai yang mana, Bu? Kan misalnya saya pakai castor gitu kan 6 months cumaan, terus coconut itu kan 2 years gitu. Terus kalau di mix apakah dia akan jadi 2 tahun atau maksudnya kan castornya ini kan cuma 6 bulan, apakah mempengaruhi gitu? Iya, gini Bu. Jadi
misalnya nih castor oil itu kan memang dia shelf life-nya itu kan nggak panjang ya Bu ya. Tapi penggunaannya dalam sabun itu kan cuma sedikit Bu. Iya kan? Jadi penggunaannya dalam sabun kan cuma sedikit, maksimalnya cuma 7% kan ya Bu ya? Iya, oke. Oh, berarti dilihat dari komposisi minyak yang Iya. terbanyak ya Bu? Iya Bu, karena gini, walau bagaimanapun nanti ya umur sabun itu kan akan dipengaruhi oleh siapa yang dominan kan ya Bu ya, komposisinya. Baik. Jadi itu tetap, makanya sebenarnya itu kan sekedar gambaran ya Bu ya, sekedar gambaran. Iya. Tapi kenyataannya nanti kan kita, karena apa? Artinya gini Bu, umur sabun itu bukan hanya bergantung kepada si oil penyusunnya Bu. Kalau oil penyusunnya kita lihat seperti bukan tadi kita lihat dari komposisinya Bu ya. Memang seperti castor oil kan memang nggak boleh banyak 7%, ya kan? Nah, tetapi kalau coconut oil kan panjang tuh usianya, ya kan? Nah, kita mix lagi dengan yang lain nanti kan di situ kan akan ini ya Bu ya, maksudnya umur sabun kita itu akan sangat berpengaruh terhadap komposisi dari si oil yang kita pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melakukan perawatan terhadap sabun tersebut, Bu. Nah, itu juga pengaruh. Misalnya nih Ibu taruh sabunnya di tempat lembab. Ya, nanti sabun Ibu kan cepat ini kan. Terus di kamar mandi juga, Bu. Di kamar mandi juga Ibu taruhnya di mana? Apakah dia tergenang air, kena air terus? Itu juga pengaruh. Jadi kalau saya kan naruh sabun itu di kamar mandi di tempat yang jaring-jaring gitu Bu. Jadi begitu dipakai nanti dia tiris. Jadi sabun saya itu sampai tipis, sampai setipis-tipisnya pun masih bisa dipakai Bu. Jadi tidak meleleh. Nah, bahkan nanti saking udah tipisnya, saya gabung dengan sabun-sabun yang tipis yang lain, saya gempal-gempal untuk bisa dipakai. Iya. Luar biasa. Jadi gitu Bu. Karena gini Bu, saya pernah, maksudnya kan saya suka berbagi sabun, gitu ya, berbagi sabun ke tempat saya pengabdian waktu itu ya di desa gitu ya. Nah itu saya sekali ngasih itu kan banyak-banyak itu. Tapi kok kalau saya datang sana nanti teleponan kan, saya bilang saya mau ke sana. Nanti bawa itu ya Bu Mimin sabun. Itu udah habis Mbak gitu. Udah. Saya lihatlah di kamar mandinya, rupanya ditaruh di bawah, di dalam baskom. Baskomnya itu ya terendam terus. Jadi mau dikasih segaben juga pasti cepat habis kan ya. Karena gitu Bu. Nah, jadi kita tuh taruhnya itu di tempat itu yang tepat tiris gitu, tempat yang jaring-jaring lah gitu ya Bu ya. Jadi selesai kita pakai ya dia kering. Oke, terima kasih Bu Mimin atas jawabannya. Bu. Bu Mimin, saya Bu Mimin. Iya, Bu Kori, silahkan. Ya, ini seru sekali ya. Kita yang sudah umur-umur ini masih bertahan sampai jam segini, saking menariknya. Jadi sekali lagi saya seperti Bu Puji tadi ya. Jadi kalau kita mau membikinkan, kebetulan kan anak saya itu jerawatan dan berminyak, itu berarti walaupun pakai 3 macam minyak, kita tetap harus perhatikan di komposisi terakhir ini ya Bu. Iya. Yang di laurik, miriatik, segala macam itu ya. Jadi kita otak-atiknya di situ ya. Iya Bu. Jadi gini, kalau saya kan, kalau yang saya buat selama ini, walaupun untuk kulit berminyak, saya tetap menambahkan castor oil dan olive oil Bu. Jadi saya pakai coconut oilnya itu saya pakai 70%. Kemudian saya pakai olive oilnya itu 23%. Dan saya pakai castor oilnya 7%. Nah, itu masih masuk Bu. Itu masih untuk tipe kulit berminyak masih. Jadi nggak harus 100% seperti itu. Tadi yang 23% apa ya Bu? Ini Bu, olive oil. Olive oil. Iya. Atau Ibu misalnya nih mau pakai olive oilnya nggak usah terlalu banyak. Ada palm oilnya juga gitu, ada palm oil. Jadi yang penting kan Ibu udah pakai 70% tadi coconut oil kan? Iya. Nah, sisanya yang 30% itu Ibu bisa campur.
Tapi yang jelas untuk castor oil itu maksimal cuma 7% kan, Bu? Oh ya. Jadi yang 23%-nya Ibu boleh mix antara si si olive oil dengan si palm oil. Oh iya. Gitu, Bu. Berarti kita mainkan di situ ya. Kalau VCO itu termasuk coconut oil ya, Bu ya? Iya, Bu, coconut oil. Itu sabun sultan, Bu. Sabun sultan, betul. Itu coconut oil yang berapa? 76 atau 96, Bu? Apa, Bu? Itu yang VCO itu kan ada tadi coconut oil 76 degree itu kan sama betul. 96 gitu. Kalau itu saya VCO selama ini kalau saya baca keterangannya itu kan beda ya, Bu ya. Jadi kalau saya selama ini saya masukkan dia sebagai coconut oil 76 degree gitu loh, Bu. Oh, even itu VCO ya? Iya. Iya. Oke. Selama ini